Terminal Guntur di Garut adalah denyut nadi kehidupan kota. Riuh kendaraan, bau solar bercampur gorengan, serta teriakan kenek menjadi irama harian yang tak pernah usai. Tapi di balik kesibukan itu, ada sisi kelam yang membekas dalam hati para pedagang kecil, sekelompok preman yang menguasai setiap sudut, menebar teror dan rasa takut. Di antara mereka, nama Latif Botak menjadi legenda hitam. Kepala pelontosnya yang mengkilap dan tatapan matanya yang dingin cukup untuk membuat siapapun ciut, bahkan sebelum dia bicara. Latif Botak tak pernah sendiri. Ia selalu ditemani gengnya, Ujang Gatel, si cerewet tukang palak bule kardus, pemabuk pemalas yang mengaku ex-pemain band, dan Andi Laler, sosok kurus bermata cekung yang selalu membawa celurit kecil di balik jaket kulit sobeknya. Mereka bukan sekadar penguasa terminal, tapi juga penentu siapa yang boleh makan hari itu dan siapa yang harus pulang dengan tangan hampa. Para sopir angkot, pedagang asongan, bahkan tukang parkir tahu satu hal, jika ingin hidup tenang, serahkan jatah mingguan. Suatu pagi yang berkabut, suasana terminal sedikit berbeda. Seorang pemuda dengan gerobak bakso yang rapi dan bersih mulai mendorong dagangannya melewati jalur bus antar kota. Namanya Ahmad Muhlisin, anak muda dari kampung Cikuray yang baru saja kembali ke Garut setelah beberapa tahun merantau ke Tasikmalaya. Pakaiannya sederhana, suaranya lembut, dan tutur katanya sopan, tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuat orang ingin menoleh dua kali. Ahmad mulai menjajakan baksonya di dekat area tempat biasa Latif dan geng duduk-duduk merokok. Beberapa sopir langsung menghampiri dan membeli dagangannya. Rasanya enak, dagingnya padat, dan kuahnya hangat menyegarkan, membuat para pelanggan segera menyebar kabar. Ahmad tak banyak bicara, tapi cara ia melayani pembeli membuat semua merasa dihargai. Dalam waktu singkat, ia mulai mencuri perhatian, dan itulah masalahnya. Dari kejauhan, Latif memperhatikan. Tatapannya menyipit saat melihat tumpukan uang kecil di kotak bakso Ahmad. Ia tak suka jika ada pendatang baru yang tak izin. Di dunia terminal, izin bukan sekadar formalitas, itu berarti setoran. Dan jika ada yang mencoba jualan gratis, berarti dia menantang kekuasaan Latif Botak. Siapa tuh anak? Gayanya kalem, tapi berani jualan di wilayah kita tanpa permisi, geram Latif sambil membuang puntung rokok ke tanah. Ujang Gatel menimpali, wajahnya kayak anak pesantren, lip. Kayaknya gampang ditekuk. Bule kardus terkekeh sambil meneguk sisa kopi sachet. Besok pagi kita datangi aja, langsung kasih pelajaran. Tapi Andi Laler hanya diam, tatapannya mengikuti gerak langkah Ahmad dengan rasa was-was yang ia sendiri belum pahami. Ada sesuatu yang tidak biasa dari pemuda bakso itu, tapi ia tak berani mengucapkannya. Hari itu, angin bertiup pelan di antara tiang-tiang tua terminal, seolah membawa isyarat akan datangnya perubahan besar. Para pedagang kecil yang biasanya berjalan menunduk mulai menoleh penuh harap ke arah Ahmad. Sementara itu, Latif Botak dan gengnya sudah menetapkan rencana, mereka akan menagih upeti esok pagi. Tapi mereka tak tahu, mereka tak sedang menghadapi pedagang biasa. Dan di bawah langit Garut yang mulai mendung, Ahmad Muhlisin berdiri di sisi gerobaknya dengan tenang. Tangan kirinya mengaduk kuah, sementara tangan kanannya, dari balik sarung, memegang sepotong kecil kain putih yang sudah lusuh. Kain itu milik gurunya, simbol ajaran silat yang tak hanya mengajarkan bertarung, tapi juga menjaga martabat, dan menegakkan kebenaran di tempat yang salah arah. Pagi itu, langit Garut digelayuti awan kelabu, seperti menyimpan firasat akan sesuatu yang tak biasa. Di tengah hiruk-pikuk terminal, derit roda gerobak bakso kembali terdengar. Ahmad Muhlisin mendorong gerobaknya perlahan, menyapa. Sopan setiap orang yang ia lewati. Di balik senyum tenangnya, sebenarnya ia sudah merasa ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Tapi ia tetap melangkah mantap. Ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan dunia keras seperti ini, hanya saja, kini ia memilih diam, selama tidak diinjak. Latif Botak dan gengnya sudah bersiaga sejak pagi. Mereka duduk di bangku kayu dekat pos kosong, pura-pura santai sambil menunggu Ahmad lewat. Saat Ahmad berhenti tak jauh dari mereka dan mulai menjajakan dagangannya, Latif berdiri. Tubuhnya tinggi besar, dan kepalanya mengilap terkena pantulan cahaya matahari. Ia menghampiri Ahmad dengan langkah lambat, namun penuh tekanan. Ahmad menghentikan gerak sendok sayurnya, menatap Latif sekilas, dan kembali melayani pembeli seolah tak terjadi apa-apa. Kang Bakso, di sini bukan tempat gratis jualan, kata Latif, suaranya berat dan dingin. Ahmad menoleh,
masih dengan senyum ramah. "Oh, iya, Kang. Tapi saya cuma numpang lewat, rezeki sudah ada yang ngatur." Kalimat itu membuat alis Latif naik. Sebuah jawaban yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. "Lewat, setiap hari juga lewatnya ke sini terus," bentak Ujang gatal dari belakang, sambil menepuk-nepuk tongkat kayu yang selalu dibawanya. Ahmad menutup wadah kuahnya perlahan, kemudian berdiri tegak. Wajahnya masih kalem, tapi tatapannya mulai berubah. "Saya hanya ingin jualan dengan tenang, Kang. Tidak niat cari masalah. Tapi kalau harus dipaksa bayar untuk sesuatu yang bukan hak, maaf, saya tidak bisa." Ucapan itu menggema di antara suara knalpot dan teriakan kenek. Beberapa sopir mulai memerhatikan dari jauh. Tegangan mulai terasa di udara. Latif maju satu langkah, menepuk dada Ahmad dengan telunjuknya. "Jangan sok suci, bakso. Ini terminal, bukan pesantren." Ahmad tak bergerak, hanya menatap mata Latif lekat-lekat. Dan dalam sekejap, suasana berubah. Seolah ada angin yang berembus dari arah tak terlihat, menggoyang bendera kecil di gerobak baksonya. Di balik tatapan mata itu, Latif seperti melihat sesuatu yang ia benci, ketenangan yang tak bisa ia goyahkan. Itu membuatnya geram. "Apa kau mau ribut?" teriak Latif, kini nadanya mulai melengking. Ahmad menarik napas panjang, menahan tangannya yang mulai bergetar karena naluri lama. "Saya tak ingin ribut, Kang. Tapi saya juga tak bisa tunduk pada ketidakadilan." Suara Ahmad tegas tapi tak meninggi. Justru karena itulah, kalimat itu menghujam geng preman seperti cambuk diam. Sesaat mereka bingung harus bagaimana. Kerumunan mulai terbentuk. Para sopir, tukang parkir, dan pedagang kecil yang selama ini diam, kini memperhatikan dengan rasa ingin tahu dan secuil harapan. Mungkinkah ada yang berani melawan Latif? Mungkinkah perubahan datang dari seorang penjual bakso? Tapi semua pertanyaan itu belum terjawab, karena Latif hanya menatap Ahmad tajam, lalu berjalan pergi sambil meludah ke tanah. "Besok gue balik, kita lihat siapa yang tunduk." Sementara itu, Ahmad kembali membuka panci baksonya. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah dan kenangan yang hampir membangunkan sisi lamanya. Ia tahu, ini baru awal. Terminal Guntur bukan tempat yang mudah dikalahkan. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Malam menjelang di Terminal Guntur. Lampu-lampu redup di sepanjang area pemberhentian bus menyala temaram, menciptakan bayang-bayang panjang dari tiang-tiang karatan. Latif botak duduk di atas bangku kayu reyot sambil merokok dalam diam. Amarahnya belum reda. Di depannya, Ujang gatal mondar-mandir seperti orang kesurupan. "Gila itu anak, bisa-bisanya nolak gua. Gua dipermalukan sama tukang bakso, Lip." Suaranya melengking seperti radio rusak. Tapi Latif hanya menatap gelap, matanya penuh bara yang menunggu meledak. Di sisi lain, bule kardus tertawa pelan. Setengah mabuk, sambil menyeruput kopi hitam dari gelas plastik. "Tenang Wi atuh, besok juga bisa digas rame-rame," ucapnya. Namun Andi Laler, yang sedari tadi hanya duduk bersandar pada tiang, menyela dengan suara pelan, "Ada yang aneh sama anak itu, Lip." Gerakannya, matanya, bukan orang biasa. Semua langsung menoleh ke Andi. Ujang mendengus, "Jangan jadi pengecut, Ler. Cuma tukang bakso." Tapi Latif diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Besok kita keroyok di tempat sepi, biar jadi contoh." Keesokan harinya, suasana terminal terlihat normal. Tapi di balik rutinitas itu, rencana licik sedang disusun. Latif menyebarkan informasi palsu kepada para sopir bahwa akan ada razia, agar area tempat Ahmad biasa mangkal menjadi kosong dari keramaian. Sementara itu, gengnya bersiaga di gang kecil di belakang pos terminal, tempat yang jarang dilewati orang dan cukup sepi untuk melampiaskan dendam. Semua sudah diatur. Ahmad, yang sejak subuh sudah mendorong gerobaknya dari rumah, sebenarnya bisa mencium aroma siasat. Pandangan orang-orang yang biasanya ramah, kini berubah canggung. Suasana yang biasanya ramai, kini terasa sunyi. Tapi ia tetap melangkah. Di dalam dadanya, ada keyakinan bahwa kebaikan tak boleh kalah oleh ketakutan. Dan jika hari ini ia harus menghadapi kegelapan, maka ia siap. Saat Ahmad memasuki lorong sempit antara dua dinding terminal, suara langkah cepat terdengar dari belakang. 4 bayangan muncul serentak, Latif, Ujang, Bule, dan Andi, menutup jalan keluar. Ahmad menghentikan langkah. Ia menoleh perlahan, wajahnya tetap tenang meski jantungnya berdetak kencang. Latif maju paling depan,
dengan senyum miring yang menyimpan kepuasan. Sekarang lo lihat siapa yang pegang tempat ini. Di sini, bukan Elo yang ngatur, tapi gua. Tanpa banyak bicara, Ujang Gatel menyerang lebih dulu dengan tongkat kayu. Tapi seperti sudah membaca gerakannya, Ahmad memiringkan badan sedikit dan tongkat itu meleset. Bule kardus ikut menerjang, namun Ahmad menangkis dengan lutut, membuat si pemabuk terjungkal ke tanah. Dalam hitungan detik, dua orang sudah tumbang. Andi laler maju, ragu, tapi mencoba menyerang dari samping. Ahmad menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya pelan, cukup untuk membuatnya terjatuh tanpa cedera. Semua gerakan dilakukan Ahmad tanpa kemarahan, seperti aliran air yang menolak dihancurkan batu. Kini tinggal Latif yang berdiri. Nafasnya memburu, matanya merah. Ia maju dengan teriakan penuh amarah, memukul sekuat tenaga. Tapi Ahmad hanya memiringkan badan, lalu dengan satu sapuan kaki, Latif roboh ke tanah, terduduk, terengah-engah. Tapi yang membuatnya terpukul bukan luka di tubuhnya, melainkan kenyataan bahwa semua orangnya tak berdaya melawan seorang penjual bakso. "Siapa, Elo sebenarnya?" tanya Latif, dengan suara gemetar. Ahmad hanya menatapnya dalam diam. Ia tak ingin menjawab dengan kata-kata, karena yang lebih penting adalah pesan yang ia sampaikan lewat tindakannya, bahwa kebaikan bisa kuat, bahwa keadilan bisa bertahan, bahkan di tempat yang paling keras sekalipun. Ia menoleh, meninggalkan mereka yang tergeletak, dan kembali mendorong gerobak baksonya perlahan. Tak satu pun dari geng preman itu mampu berdiri mengejarnya. Di belakangnya, hanya suara gemetar dari geng yang mulai menyadari, mungkin, mereka baru saja berhadapan bukan hanya dengan seorang pedagang, tapi dengan seseorang yang jauh lebih besar dari itu. Langit sore di terminal Guntur mulai berwarna jingga, menyiratkan akhir dari sebuah hari, tapi tidak untuk Latif botak dan gengnya. Tubuh mereka masih terasa ngilu akibat kejadian di gang sempit tadi pagi. Mereka terluka, bukan hanya secara fisik, tapi lebih dalam, secara harga diri. Dipermalukan oleh seorang penjual bakso di tempat yang selama ini mereka kuasai, adalah luka yang tak bisa diobati oleh balsem atau minuman keras. Latif duduk diam di pos ronda tua, menatap keluar dengan mata kosong. Ia tak pernah kalah sebelumnya. Namun Ahmad Muhlisin, sang penjual bakso, tetap berjualan seperti biasa. Senyumnya tak berubah, seolah insiden tadi pagi tak pernah terjadi. Ia tetap menyapa sopir dan pedagang lain dengan ramah, tetap menyalakan bara api, dan tetap menyendok bakso dengan ketenangan yang membuat orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia. Tapi Ahmad tahu, ketenangan adalah senjata pertamanya. Ia pernah hidup dalam dunia yang gelap, dan memilih keluar bukan karena tak mampu bertahan, tapi karena ia tahu, jiwanya akan rusak jika terus tinggal di sana. Di warung kecil dekat terminal, kabar tentang Ahmad mengalahkan preman sudah menyebar. Para sopir angkot dan pedagang kecil mulai berbisik-bisik penuh harap. Akhirnya ada juga yang berani, ujar Mang Usup, tukang tambal ban. Tapi kita jangan terlalu berharap. Preman itu pasti balas dendam, sahut yang lain. Meski begitu, banyak yang mulai memberanikan diri mendekat ke gerobak bakso Ahmad. Bukan hanya karena enak, tapi karena mereka mulai percaya, mungkin Ahmad adalah harapan kecil yang selama ini hilang. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Latif mengumpulkan sisa gengnya. Di wajah mereka tampak luka dan lebam, tapi lebih dari itu, ada ketakutan. Ujang Gatel masih mencoba menyemangati, kita keroyok lagi aja, Lip. Kali ini bawa senjata, tapi Latif mengangkat tangannya, mengisyaratkan diam. Lo pikir gua nggak nyadar? Itu anak nggak biasa, dia bukan tukang bakso kaleng-kaleng. Gerakannya, itu silat, bukan sembarang silat. Semua terdiam, kata, silat, di terminal bukan sekadar olahraga, itu simbol kekuatan sejati, warisan para leluhur. Latif tahu, bila ia terus menekan Ahmad, ada dua kemungkinan, dirinya kalah lebih dalam, atau seluruh terminal akan berbalik arah. Ia berdiri perlahan, berjalan ke sudut tempat ia biasa merenung, dekat bekas warung ibunya yang dulu hangus terbakar. Ia mengingat masa kecilnya, betapa keras hidup mengajarinya untuk jadi buas. Tapi Ahmad, pria itu menunjukkan kekuatan tanpa amarah. Itulah yang membuat Latif merasa kalah sebelum berkelahi. Malam pun datang, membawa sunyi yang menggigit. Ahmad pulang mendorong gerobaknya, menyusuri jalan kampung dengan pelita kecil menggantung di tiang. Di rumah kecilnya yang sederhana, ia duduk menghadap foto almarhum gurunya, Ki Surya. Di sebelah foto itu,
tersimpan kain putih kecil yang dulu pernah ia genggam saat pertama kali berikrar untuk meninggalkan dunia kekerasan. Tapi kini, kekerasan itu sendiri yang datang mencarinya. Ahmad tahu, ujian belum berakhir. Dan jika ia harus melawan, ia akan melakukannya, bukan demi dirinya, tapi demi mereka yang tak bisa melawan. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang. Ahmad bangkit, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam hati, ia berdoa, agar apa yang ia lakukan bukan karena dendam, tapi karena niat menyelamatkan. Terminal Guntur bukan hanya tempat orang mencari nafkah, tapi kini telah menjadi medan ujian, tempat ia harus memilih, bertahan sebagai penjual bakso biasa, atau menjadi cahaya kecil yang menuntun orang-orang keluar dari kegelapan yang sudah terlalu lama menguasai tempat itu. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti Terminal Guntur. Suasana tampak seperti biasa, namun di balik setiap langkah dan tatapan para pedagang, tersimpan kecemasan yang mengendap. Ahmad Muhlisin kembali hadir dengan gerobak baksonya, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi bagi banyak orang yang menyaksikan kemarin, langkahnya hari ini seperti langkah seorang pendekar, bukan sekadar penjual keliling. Sementara itu, Latif dan gengnya tampak absen, mereka seperti menghilang dari radar, menandakan badai belum benar-benar berlalu. Tanpa Ahmad sadari, rencana pembalasan mulai disusun lebih licik. Latif tak ingin kalah dua kali. Ia menyuruh Ujang Gatel dan Bule Kardus untuk memancing Ahmad ke sudut belakang terminal dengan alasan pura-pura memesan bakso. Rencana itu sederhana, ketika Ahmad datang mengantar pesanan, mereka akan menyergapnya dari 3 arah. Tapi Ahmad tak bodoh, gerak-gerik mereka mencurigakan, dan firasatnya yang terlatih kembali bergetar. Ia mengerti, ini bukan sekadar pemalakan, ini adalah ujian batin. Ketika Ahmad tiba di gang sempit yang mereka maksud, suasana mendadak senyap. Dari balik tembok, Bule Kardus muncul lebih dulu dengan sebatang besi di tangan. Ahmad menunduk cepat, dan besi itu menghantam dinding. Suara benturan bergema, diikuti teriakan Ujang yang menyerbu dari belakang dengan tongkat. Tapi sebelum sempat menyentuh tubuh Ahmad, sebuah gerakan cepat memutar membuat tongkat itu melayang ke udara, lalu jatuh membentur aspal. Dalam waktu sepersekian detik, tubuh Ujang telah terbanting ke tanah dengan lembut tapi tegas. Bule Kardus yang melihat itu segera mundur, namun Ahmad mengejarnya hanya dengan satu langkah ringan. Ia meraih pundak Bule, memutarnya, dan menjatuhkannya tanpa kekerasan. Latif yang muncul dari belakang terdiam melihat ketiga anak buahnya tak berdaya. Ahmad berdiri tegak, napasnya tenang, dan matanya lurus menatap Latif. Dalam keheningan itu, Latif seperti melihat sosok yang pernah ia temui bertahun-tahun lalu, seorang pendekar silat yang pernah menyelamatkan ibunya saat pasar terbakar. Sorot mata itu, sama. Silat apa itu? Tanya Latif akhirnya, suara parau dan tak lagi meledak-ledak. Ahmad tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menarik napas, lalu membuka sarungnya sedikit, memperlihatkan sabuk kain putih yang melilit pinggangnya. Saya murid Ki Surya dari kampung Cikuray. Apa yang saya lakukan bukan untuk sombong, tapi untuk menjaga. Ucapannya pelan, tapi menusuk hingga ke dasar hati Latif. Nama Ki Surya bukan nama sembarangan di kalangan lama Garut. Ia adalah pendekar legendaris yang memilih menghilang dari dunia silat. Wajah Latif berubah pucat. Ia ingat betul nama itu, karena ayahnya dulu pernah berkata, kalau kau bertemu murid Ki Surya, lebih baik minta maaf sebelum melawan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan kini, ia bukan hanya kalah, tapi juga kehilangan muka di depan seluruh anak buahnya. Namun lebih dari itu, ia mulai merasa kecil. Sangat kecil, di hadapan seseorang yang bisa mengalahkannya tanpa kebencian. Ahmad memutar badan dan hendak pergi, tapi sebelum melangkah, ia berkata tanpa menoleh, saya tidak ingin musuh. Tapi saya tidak akan diam jika ada yang merampas hak orang lain. Pilih jalanmu, Kang Latif, sebelum terlambat. Lalu ia berjalan menjauh, meninggalkan Latif dan gengnya yang terdiam tak berdaya di tengah gang. Suara roda gerobak kembali menggema, seperti irama perlahan dari seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yang memilih melawan tanpa kekerasan, dan mengubah hati dengan keteguhan jiwa. Hari mulai beranjak siang, dan langit Garut perlahan membuka kabutnya. Di Terminal Guntur, kejadian pagi tadi menyebar seperti api di musim kemarau. Dari mulut ke mulut, cerita tentang Ahmad yang kembali menggagalkan serangan preman dengan gerakan silat yang lembut tapi mematikan, menjadi bahan perbincangan utama. Para sopir, pedagang asongan, hingga tukang ojek membicarakannya dengan semangat yang jarang terlihat.
Ahmad bukan sekadar penjual bakso. Ia mulai menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap ketakutan. Di sisi lain terminal, Latif botak duduk terpaku di kursi plastik biru yang sudah retak. Wajahnya keras, tapi sorot matanya penuh gejolak. Amarah, malu, dan rasa tak berdaya berbaur menjadi satu. Di sebelahnya, Ujang Gatel duduk dengan tangan diperban, sesekali meringis. Kita gak bisa gini terus, Lip. Kalau berita ini sampai ke geng pasar, kita bakal diketawain. Bule kardus menimpali dengan nada kesal, dia bukan orang biasa. Kita butuh bantuan dari luar. Tapi Latif tak menjawab. Ia sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri, antara harga diri dan keraguan. Malam harinya, Latif diam-diam mendatangi seorang preman lama bernama Mang Toha, yang dikenal bengis dan pernah mendekam di penjara karena kasus pemalakan brutal. Mereka berbicara dalam remang-remang warung kopi tua. Jadi, kau minta aku bereskan anak penjual bakso? Tanya Mang Toha, sambil menghembuskan asap rokok ke udara. Latif mengangguk, dia bikin geng saya malu. 2 kali, kalau dibiarkan, habis sudah nama saya. Mang Toha tertawa dingin, nama bisa kau bangun lagi, tapi kalau lawanmu murid Ki Surya, yang kau bangun nanti cuma kuburan. Ucapan itu menusuk. Latif menegang, kau kenal Ki Surya? Mang Toha mengangguk pelan, aku pernah dikalahkannya hanya dengan 1 jurus, saat aku masih muda. Dia bukan hanya pendekar, tapi juga guru kehidupan. Kalau muridnya memilih turun gunung, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perkelahian. Kau seharusnya dengarkan dia, bukan menantangnya. Kalimat itu menggantung di udara. Latif merasa seperti ditelanjangi, bukan oleh lawan, tapi oleh kenyataan. Setelah pertemuan itu, Latif pulang dengan hati gelisah. Di rumah kecilnya yang berantakan, ia duduk memandangi sehelai foto tua, potret ibunya yang dulu berjualan nasi di pasar. Ia teringat masa kecilnya, saat setiap rupiah begitu berarti, dan bagaimana preman-preman besar dulu merampas segalanya dari keluarganya. Ia membenci mereka, tapi kini, tanpa sadar, ia telah menjadi seperti mereka. Dan kini, ia malah membenci seseorang yang justru berusaha menghentikan lingkaran itu. Keesokan harinya, Latif tak muncul di terminal. Gengnya bingung. Ujang Gatel mencoba menghubunginya, tapi tak diangkat. Ahmad sendiri tetap berjualan seperti biasa, tapi ia merasakan suasana aneh. Bukan ketegangan, tapi semacam kekosongan. Seperti badai yang menahan diri sebelum benar-benar meledak. Para pedagang mulai berani bersuara, mulai berdiri di belakang Ahmad, meski masih dengan hati-hati. Terminal Guntur perlahan berubah. Namun di dalam hati Ahmad, ia tahu ini belum akhir. Ketika kegelapan tersingkir, ia tak langsung pergi, ia hanya menunggu celah. Dan jika Latif benar-benar belum menyerah, maka pertarungan yang sesungguhnya mungkin baru akan dimulai. Tapi dalam diamnya, Ahmad terus berdoa, agar bukan kekerasan yang jadi penentu akhir, melainkan kesadaran. Karena itulah tujuan sejati dari ilmu silat warisan gurunya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangkitkan. Malam turun perlahan di Garut, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu jalanan temaram, dan terminal mulai sepi, menyisakan deretan angkot yang diparkir sembarangan serta suara jangkrik dari semak-semak liar. Ahmad Muhlisin mendorong gerobaknya dengan langkah pelan menuju rumah. Sehari penuh ia berjualan tanpa gangguan, tapi hati kecilnya tahu, ketenangan ini seperti permukaan air sebelum badai datang. Hening, tapi menyimpan gelombang besar yang siap menghantam. Di tempat berbeda, Latif botak berdiri di sebuah lapangan kosong tak jauh dari terminal, bersama 2 orang bertopeng yang bukan dari gengnya. Wajah Latif terlihat bimbang, tapi tatapan tajam salah satu pria bertopeng itu menekannya. Kau bilang hanya tukang bakso, geram pria bertopeng sambil memutar-mutar rantai baja di tangannya. Dia murid Ki Surya, jawab Latif pelan. Dan kau minta kami serang murid pendekar. Suara pria satunya tinggi, mencemooh. Namun mereka tetap setuju menyerang, karena yang mereka kejar bukan kehormatan, tapi uang dan pengaruh yang dijanjikan Latif jika berhasil mengalahkan Ahmad. Saat Ahmad melewati gang kecil menuju rumah, angin mendesir. Aneh, langkahnya terhenti. Suara langkah kaki terdengar dari 3 arah. Dalam sekejap, 2 sosok bertopeng dan 1 bayangan besar melompat dari kegelapan. Mereka membawa senjata, rantai, pisau kecil, dan sepotong kayu tajam. Tapi Ahmad sudah bersiaga. Ia menurunkan gerobaknya perlahan, lalu berdiri tegak dengan 1 kaki sedikit ke depan, posisi kuda-kuda khas silat tua.
Matanya tajam, tubuhnya diam, hanya napas yang perlahan mengatur aliran tenaga dalamnya. Serangan datang bersamaan, rantai menghantam udara, pisau berkelebat, dan kayu diarahkan ke kepala Ahmad. Namun ia bergerak seperti bayangan, cepat, luwes, dan nyaris tak terlihat. Dengan satu gerakan melingkar, ia menghindari serangan pertama dan menangkis serangan kedua dengan lengan kosong. Pisau nyaris menyentuh wajahnya, namun ia memutar badan dan menjatuhkan penyerang hanya dengan pukulan telapak ke dada. Suara tubuh jatuh membentur tanah menggema, diikuti desak kaget dari dua lainnya. Salah satu pria bertopeng menyerang lagi, kali ini lebih nekat. Tapi Ahmad menangkap rantai logam itu dan memutarnya, membuat penyerang terpelanting ke dinding gang. Hanya tinggal satu, Latif. Ia berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. "Selesai, Kang," ujar Ahmad, napasnya tenang meski baru saja dikeroyok. "Kenapa kau masih memilih jalan ini? Aku tak pernah anggap kau musuh, tapi kau sendiri yang terus datang." Ahmad tidak marah, suaranya tetap lembut, tapi justru karena itu, kata-katanya menghantam jauh lebih dalam dari pukulan manapun. Latif jatuh berlutut, bukan karena dipukul, tapi karena hatinya remuk. Ia tahu malam ini bukan kekalahannya yang paling menyakitkan, tapi kesadaran bahwa ia sedang memusuhi seseorang yang tak pernah menyakiti, bahkan setelah berkali-kali dipancing. Ahmad menghampirinya, lalu meletakkan tangan di pundaknya. "Jangan ulangi ini, jalanmu masih panjang, jangan akhiri hidup sebagai bayangan orang lain." Kalimat itu menghancurkan sisa ego yang tersisa di dada Latif. Dengan tubuh lemas dan mata berkaca, Latif hanya bisa mengangguk pelan. Ahmad membantu menegakkan tubuhnya, lalu meninggalkan mereka semua di gang sepi yang kini dipenuhi keheningan penuh arti. Malam itu bukan hanya malam pertarungan, tapi awal dari pertobatan yang tak disangka-sangka. Dan Ahmad, dengan gerobak baksonya, kembali berjalan menyusuri malam, membawa bukan hanya dagangan, tapi cahaya yang perlahan mulai menyinari sudut-sudut tergelap terminal Guntur. Malam itu, setelah peristiwa di gang sempit, Ahmad pulang dengan langkah berat. Meski tubuhnya tidak terluka, jiwanya sedang diselimuti rasa getir. Ia tak pernah menyangka, ilmu yang diwariskan Ki Surya kini benar-benar harus digunakan untuk mempertahankan diri, di tengah masyarakat kecil, di antara orang-orang yang sesungguhnya hanya butuh arah. Sesampainya di rumah, ia mengambil kain putih peninggalan gurunya, duduk bersila di ruang tamu sederhana yang disinai lampu minyak. Lalu pelan-pelan, matanya tertutup, membiarkan kenangan menyeruak. Dalam benaknya, Ahmad kembali ke masa beberapa tahun silam, saat dirinya masih remaja lugu yang dipenuhi amarah karena ditinggal orang tua sejak kecil. Ia dulu dikenal sebagai pemuda kasar, pendendam, dan sering terlibat perkelahian. Namun takdir membawanya ke sebuah desa terpencil di kaki Gunung Cikuray, tempat ia bertemu sosok yang mengubah hidupnya, Ki Surya, pendekar tua yang hidup menyendiri di gubuk bambu sederhana. Ahmad kala itu datang bukan untuk berguru, ia datang untuk mencuri makanan. Namun Ki Surya tak marah. Ia justru menyuruh Ahmad duduk, menyuguhkan nasi hangat dan teh tawar. Ketika Ahmad bertanya kenapa ia tidak diusir, Ki Surya menjawab dengan lembut, "Orang lapar tak butuh amarah, ia butuh pengertian." Kalimat itu membekas di hati Ahmad, dan sejak hari itu, ia memutuskan tinggal bersama sang pendekar. Di bawah bimbingan Ki Surya, Ahmad belajar silat bukan hanya sebagai seni bela diri, tapi sebagai jalan pengendalian diri, kesabaran, dan keadilan. Tahun-tahun itu menjadi masa paling damai dalam hidup Ahmad. Setiap pagi ia berlatih jurus tapak angin di tengah kabut, dan setiap malam ia mendengar petua-petua bijak tentang makna hidup, kehormatan, dan pentingnya menjaga martabat orang kecil. Ki Surya selalu berkata, silat sejati bukan untuk melawan orang, tapi melawan dirimu sendiri. Jika kau menang atas amarahmu, maka tak ada lawan yang bisa mengalahkanmu. Kata-kata itu kini kembali menggema dalam hatinya, di tengah kekacauan terminal Guntur yang ia hadapi sekarang. Ahmad tersenyum getir. Ia tahu Ki Surya sudah lama tiada. Sang guru wafat dalam kesunyian, hanya disaksikan Ahmad sendiri yang kemudian menguburkannya di lereng gunung dengan kain putih ini sebagai kenang-kenangan terakhir. Ahmad bersumpah saat itu untuk hidup dalam damai, tidak lagi menggunakan ilmu silat untuk menyakiti siapapun. Tapi dunia tidak selalu memberi ruang bagi orang baik untuk diam. Kadang, ketegasan dibutuhkan untuk menanamkan kebaikan. Kini, Ahmad berdiri, menatap kain putih itu. Ia tidak menyesal turun gunung, tidak menyesal menggunakan silat untuk menghadapi Latif dan gengnya.
Justru ia merasa gurunya akan bangga, karena ilmunya digunakan bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membangunkan hati orang-orang yang terlelap dalam kebutaan kekuasaan. Ahmad tahu, perjalanan ini belum usai. Masih banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak yang perlu disentuh dengan kebaikan. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Ahmad keluar dan menatap langit penuh bintang. Dalam hatinya, ia berbicara pelan, seolah Ki Surya masih ada di sampingnya. Guru, muridmu belum bisa membawa perubahan besar, tapi aku akan terus berusaha. Karena aku tahu, kebaikan yang kecil pun bisa menjadi cahaya, jika dilakukan dengan tulus. Lalu ia melangkah masuk, mematikan lampu minyak, dan bersiap menyambut hari baru dengan tekad yang lebih kuat. Di kejauhan, terminal Guntur terlelap dalam keheningan. Tapi perubahan sudah mulai terjadi, perlahan, dari hati ke hati. Dan semuanya bermula dari satu gerobak bakso, dan satu orang yang memilih berdiri ketika yang lain menyerah. Pagi itu, terminal Guntur terasa berbeda. Cahaya matahari yang menembus sela-sela atap reyot menyinari wajah-wajah pedagang kecil dengan lebih hangat dari biasanya. Orang-orang tersenyum lebih lepas, dan langkah mereka lebih ringan. Ahmad Muhlisin datang seperti biasa dengan gerobak baksonya, tapi kali ini sambutannya lebih ramai. Mam Usup si tukang tambal ban menyapa lebih dulu, lalu disusul para sopir angkot dan pedagang minuman. Mereka bukan sekadar ingin membeli bakso, tapi seperti ingin menyalami sebuah harapan. Ahmad melayani mereka satu persatu dengan senyum tenang, tapi dalam hatinya ia tahu, bukan ia yang mereka kagumi, melainkan semangat yang ia bawa. Ia telah menjadi simbol dari sesuatu yang selama ini mereka anggap mustahil, bahwa seorang diri bisa menghadapi ketidakadilan, dan menang tanpa menebar kebencian. Kini terminal yang selama ini dibungkam oleh rasa takut, mulai berbicara kembali. Orang-orang mulai berani berkata tidak pada premanisme, meski masih dalam bisikan. Di sudut lain terminal, Latif botak berdiri mengamati keramaian itu dari kejauhan. Tubuhnya masih tegap, tapi jiwanya telah runtuh sebagian. Ia merasa seperti tamu asing di tempat yang dulu ia kuasai. Tak ada lagi sorakan dari anak buah, tak ada lagi mata-mata yang melaporkan pergerakan pedagang. Bahkan Ujang Gatel dan Bule Kardus pun mulai menjauh, merasa perahu mereka sudah karam. Tapi anehnya, Latif tak marah. Ia hanya termenung, seperti sedang menatap bayangan dirinya yang lama, dan membenci apa yang ia lihat. Sore harinya, Latif berdiri di depan rumah tua yang hampir roboh di pinggir kota. Rumah ibunya. Di sana, kenangan masa kecil mengalir deras, bagaimana ibunya dulu dianiaya tukang pungli, bagaimana ia bersumpah akan menjadi orang kuat agar tak lagi diinjak. Tapi ternyata, kekuatan yang ia bangun malah membuatnya menjadi sama seperti orang yang dulu ia benci. Dan ironisnya, orang yang mengingatkannya akan hal itu bukan siapa-siapa, hanya seorang penjual bakso. Di tengah kesendiriannya, Latif menangis. Air mata yang sejak lama ia tahan akhirnya jatuh. Ia sadar, menjadi ditakuti bukanlah jalan keluar dari luka masa lalu. Ia butuh dimaafkan, bukan ditakuti. Ia butuh menjadi manusia, bukan bayangan. Dan di saat itulah ia membuat keputusan besar dalam hidupnya, ia harus datang ke terminal bukan sebagai preman, tapi sebagai orang yang siap meminta maaf. Keesokan harinya, saat matahari mulai naik, Ahmad sedang melayani pelanggan ketika suara langkah berat terdengar dari arah belakang. Semua orang menoleh. Latif botak berdiri di sana, sendirian, tanpa geng, tanpa celurit, tanpa gaya preman. Wajahnya lusuh, tubuhnya tampak lelah. Semua langsung diam. Ahmad menoleh, menatapnya, lalu tanpa berkata apa-apa, ia melanjutkan menuang kuah bakso. Tapi Latif mendekat perlahan dan berkata, "Saya minta maaf." Suasana terminal mendadak hening. Suara angkot, teriakan kenek, semua seperti lenyap. Ahmad menatap Latif lama, lalu menjawab pelan, "Maaf itu bukan untuk saya, Kang. Tapi untuk semua orang yang pernah takut berjalan di sini." Latif menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar kecil. Namun di tengah keterpurukan itulah, tumbuh benih baru, kesadaran. Dan terminal Guntur, yang dulu penuh ketakutan, hari itu menjadi saksi, bahwa perubahan bisa datang, bahkan dari orang yang paling keras kepala sekalipun. Hari-hari berikutnya di terminal Guntur terasa seperti musim baru yang tak terduga. Setelah permintaan maaf Latif botak, perubahan mulai menjalar perlahan ke tiap sudut terminal. Para pedagang yang dulu tunduk dan takut kini mulai berdiri lebih percaya diri.
Tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi teriakan preman yang memeras keringat mereka. Ahmad Muhlisin tetap datang dengan gerobaknya, namun kini ia bukan hanya penjual bakso, ia telah menjadi penggerak, pemantik cahaya di tengah kelamnya kehidupan terminal. Latif, yang biasanya duduk di pojok dengan gaya menakutkan, kini terlihat membersihkan pos ronda terminal. Dengan sapu di tangan, ia menyapu dedaunan dan plastik bekas. Orang-orang menatapnya heran, belum sepenuhnya percaya pada perubahan itu. Tapi Latif tak peduli, ia tahu kepercayaan tak bisa diminta, harus dibangun, pelan-pelan, dengan tindakan nyata. Ujang Gatel dan Bule Kardus pun perlahan mendekat, bukan lagi sebagai geng pemalak, tapi sebagai orang-orang yang mulai menyadari, hidup bukan soal menaklukkan, tapi soal kembali menjadi manusia. Satu hari, Ahmad duduk bersama Latif di warung kopi Mang Usup. Tidak ada permusuhan, tidak ada kecanggungan. Mereka bicara pelan, seperti dua lelaki biasa yang sedang mengevaluasi hidup. Dulu saya pikir, jadi yang paling ditakuti itu hebat, kata Latif. Ahmad menatapnya dan menjawab, yang hebat itu yang bisa menaklukkan dirinya sendiri, Kang. Bukan orang lain. Kalimat itu menghantam dada Latif lebih keras dari pukulan manapun. Ia mengangguk pelan, mengakui dalam hati bahwa Ahmad bukan hanya ahli silat, tapi juga ahli dalam membaca jiwa manusia. Tak lama kemudian, sebuah kejutan datang, pemerintah daerah berencana merevitalisasi Terminal Guntur. Tim survei datang, dan melihat terminal yang dulu dikenal keras kini mulai tertib dan hidup. Ahmad diminta menjadi perwakilan pedagang untuk berbicara dalam forum diskusi bersama pihak pemerintah. Ia menolak dengan sopan dan menunjuk Latif sebagai wakil. Dia yang paling paham isi hati orang-orang sini, ujar Ahmad. Latif terkejut, bahkan nyaris tak percaya, tapi tak bisa menolak amanah itu. Bagi dia, ini adalah kesempatan menebus kesalahan masa lalu. Saat berdiri di depan forum, tangan Latif sempat gemetar. Tapi saat ia menatap wajah para pedagang dan sopir yang dulu ia takuti, ia justru menemukan kekuatan. Kami hanya ingin hidup tenang, katanya pelan. Kami tak minta banyak. Cukup diberi kesempatan untuk berubah, dan dipercaya. Kalimat sederhana itu disambut tepuk tangan hangat. Bukan karena keindahan kata-kata, tapi karena kejujuran yang terpancar dari setiap ucapannya. Ahmad menyaksikan semua itu dari kejauhan, berdiri di samping gerobak baksonya. Hatinya lega, ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi benih kebaikan sudah tumbuh. Ia tak perlu menjadi pahlawan. Cukup menjadi seseorang yang berdiri saat orang lain diam. Dan kini, banyak yang mulai berdiri bersamanya. Hari itu, di tengah terminal yang dulu hanya dikenal dengan kekerasan, terdengar suara anak-anak kecil bermain, suara tawa para pedagang, dan suara musik dari radio tua di warung. Terminal Guntur telah berubah, dan perubahan itu tak datang dari kekuasaan, tapi dari keteladanan dan keberanian untuk memaafkan. Meski terminal Guntur telah berubah, tidak semua hati langsung pulih secepat itu. Salah satu yang masih terombang-ambing adalah Ujang Gatel. Ia merasa asing di tempat yang dulu menjadi panggung keperkasaannya. Dulu, setiap langkahnya diiringi sorot takut dari para pedagang. Kini, yang ada hanya senyuman hangat yang terasa menusuk, karena ia belum tahu cara membalasnya. Ia duduk di pinggir pos ronda sambil merokok, memandangi Ahmad dan Latif yang semakin akrab berdiskusi soal program terminal bersama pihak kelurahan. Dalam hatinya, Ujang bertanya-tanya, aku ini, masih siapa? Bule Kardus mulai bergerak lebih dulu. Ia kini membuka lapak kecil jualan es teh dan kopi sachet di sudut terminal. Meski dagangannya sederhana, ia terlihat bangga. Daripada malak, mending jualan, meski rugi, rasanya damai, katanya suatu siang pada Ujang. Tapi Ujang hanya diam, senyum getir menghiasi wajahnya. Ia ingin ikut berubah, tapi seakan ada dinding tebal dalam dirinya, dinding bernama harga diri yang salah kaprah. Ia merasa malu, malu kalau terlihat kalah, tapi juga malu karena terlalu lama menutup hati. Sampai suatu malam, Ujang pulang ke kontrakan kecilnya. Di dalam kamar sempit itu, terpajang foto almarhum ayahnya yang dulu bekerja sebagai tukang becak. Wajah tua yang keras tapi jujur menatapnya dari bingkai kusam. Bapak, kalau masih hidup, pasti malu lihat anaknya nyusahin orang, gumam Ujang pelan. Ia teringat masa kecilnya, bagaimana ibunya selalu berkata, hidup ini boleh keras, tapi jangan sampai kamu jadi batu yang menyakiti. Air matanya jatuh. Ia belum pernah menangis sejak remaja. Malam itu, ia luluh. Keesokan harinya,
Ujang datang ke terminal bukan dengan tongkat atau jaket kulit seperti biasanya. Ia mengenakan baju batik lusuh dan membawa nampan berisi gorengan hangat. Beberapa orang menatap bingung, tapi Ahmad hanya tersenyum dan berkata, "Laris manis, Kang Ujang." Kalimat itu membuat Ujang nyaris menangis di tempat. Untuk pertama kalinya, ia dipanggil Kang tanpa ketakutan, tapi dengan penghormatan. Hari-hari berikutnya, Ujang mulai akrab dengan para pedagang kecil. Ia sering memberi gorengan gratis untuk anak-anak terminal yang membantu ibunya berjualan. Ia bahkan mulai rajin ikut pengajian Jumat sore yang diprakarsai Ahmad di musola dekat terminal. Perlahan tapi pasti, Ujang menemukan versi dirinya yang baru. Bukan sebagai preman, tapi sebagai bagian dari masyarakat yang saling menjaga dan saling menyembuhkan. Namun masa lalu tak selalu hilang begitu saja. Suatu sore, dua preman dari luar kota datang ke terminal. Mereka mencari pimpinan lama, yakni Latif dan Ujang. Dengan nada tinggi mereka hendak mengambil alih wilayah terminal, karena mendengar tempat itu sudah lemah. Ahmad saat itu sedang tak ada, dan orang-orang mulai panik. Ujang berdiri dari lapak gorengannya, menatap dua preman itu dengan mata yang dulu menakutkan, tapi kini penuh kedewasaan. "Sini bukan tempat untuk malak lagi. Kalau mau cari rezeki, mari dagang. Kalau cari ribut, lebih baik pulang," ucap Ujang dengan tegas. Kedua preman itu tertawa meremehkan, tapi tak lama Latif datang bersama Ahmad. Ketiganya berdiri sejajar, dan yang mengejutkan, warga terminal ikut berdiri di belakang mereka. Bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian yang lahir dari solidaritas. Dua preman itu mundur perlahan, merasa kekuatan yang tak mereka mengerti sedang berdiri di hadapan mereka. Hari itu, Ujang merasa dirinya kembali jadi seseorang. Bukan karena ditakuti, tapi karena dibutuhkan. Ia telah melewati lorong gelap masa lalu, dan menemukan cahaya di ujungnya. Dan Ahmad, ia hanya berdiri di belakang semua itu, diam, tapi penuh arti. Karena sejatinya, seorang pemimpin bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang hatinya, dan mampu mengubah dunia, satu jiwa dalam satu waktu. Sore itu, langit Garut diselimuti awan kelabu. Hujan turun perlahan, membasahi atap-atap terminal yang karatan dan lorong-lorong kecil tempat para pedagang menggantung harapan. Ahmad Muhlisin duduk di balik gerobak baksonya, memandangi gerimis dengan pandangan kosong. Meski keadaan terminal telah jauh lebih baik, hatinya tiba-tiba gelisah. Seperti ada bayangan dari masa lalu yang sedang berjalan menuju arahnya, membawa pesan yang belum selesai disampaikan. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua datang tergesa dari arah utara terminal. Jalannya pincang, dan tubuhnya dibalut jas hujan tipis. Matanya tajam, namun penuh beban. Ahmad menoleh dan langsung berdiri. "Bang Jatmiko," ucap Ahmad lirih. Pria itu mengangguk pelan. Ia adalah mantan anak didik Ki Surya yang dulu sempat menghilang dari dunia persilatan karena memilih jalan kekuasaan. Dan kini, setelah bertahun-tahun menghilang, ia muncul di depan Ahmad dengan tatapan yang bukan hanya menyesal, tapi mengandung peringatan. "Aku dengar kau turun gunung," kata Bang Jatmiko, suaranya serak dan lirih. "Apa kau tahu, ada yang sedang mencarimu?" Ahmad mengernyit. "Siapa?" Bang Jatmiko menatapnya dalam. "Seseorang dari masa lalu, murid terakhir dari aliran hitam yang dulu dibubarkan oleh Ki Surya. Dulu dia lemah, tapi dendam membesarkan kekuatannya. Dan dia tahu kau satu-satunya murid yang tersisa." Ahmad terdiam, rasa dingin menyusup ke tulang-tulangnya, bukan karena hujan, tapi karena ancaman yang selama ini ia kira sudah terkubur, ternyata masih hidup. Terminal kini sedang tumbuh dalam damai. Latif mulai diakui sebagai penghubung warga, Ujang gatal berubah menjadi pedagang jujur, dan para preman luar kota yang dulu menakutkan, kini memilih minggir. Tapi semua itu bisa hancur dalam sekejap jika bayangan gelap yang disebut Bang Jatmiko benar-benar datang. Ahmad tahu, bila murid aliran hitam itu datang bukan hanya mencari pertarungan, dia datang membawa luka lama, dan dendam yang bisa menenggelamkan seluruh kebaikan yang telah dibangun. Malam itu, Ahmad duduk di musala terminal bersama beberapa warga yang sedang tadarusan. Tapi pikirannya jauh melayang ke masa pelatihan terakhir bersama Ki Surya, saat sang guru pernah berkata, kebaikan akan selalu diuji. Dan saat ujian itu datang, jangan hadapi dengan marah. Hadapilah dengan keyakinan, karena yang kau lindungi bukan tubuhmu, tapi cahaya di hati orang-orang. Ahmad kini paham, mungkin inilah saatnya. Ia tak bisa mundur,
karena jika ia pergi, bayangan itu akan menghancurkan semua. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terminal mulai menunjukkan keganjilan. Ada orang-orang asing yang mondar-mandir, mengenakan pakaian serba hitam, tidak bicara, dan hanya mengamati. Ahmad tak gegabah, tapi ia menyadari tanda-tanda itu. Ia mulai menguatkan kembali jalinan warga, mengajak mereka menjaga satu sama lain, bukan dengan senjata, tapi dengan persatuan dan keberanian. Kalau musuh datang, jangan lari. Tapi jangan pula melawan dengan kebencian. Hadapi dengan hati, ucap Ahmad dalam sebuah pertemuan kecil. Dan di saat itulah, malam paling gelap mulai menyelimuti langit terminal Guntur. Hujan turun deras. Kilat menyambar di kejauhan. Di tengah guntur yang menggelegar, sesosok pria berpakaian hitam dengan sabuk merah darah berdiri di ujung lorong terminal. Matanya tajam, dan penuh dendam. Warga yang melihatnya bergidik, merasakan hawa dingin menembus kulit. Ahmad berdiri dari tempat duduknya. Ia tahu, masa lalunya benar-benar telah datang. Tapi ia tidak gentar, karena kali ini, ia tidak sendiri. Hujan masih mengguyur terminal Guntur ketika pria bersabuk merah darah itu melangkah perlahan ke dalam lorong yang memisahkan deretan kios dan angkot. Suara langkah kakinya tenggelam dalam gemericik air, namun aura yang ia bawa memecah suasana. Para pedagang bergegas menutup lapak, anak-anak kecil berlari ke dalam warung, dan Ujang Gatal berdiri waspada sambil memegangi nampan gorengannya. Bahkan Latif, yang dulu tak gentar pada siapapun, merasakan bulu kuduknya berdiri saat pria itu lewat tanpa berkata apa-apa, hanya menatap, dalam, dan dingin. Ahmad berdiri di depan musala terminal, mengenakan jaket coklat tuanya yang basah oleh hujan. Di bawah langit yang mengguntur, tatapan mata mereka akhirnya bertemu. Pria itu berhenti beberapa langkah dari Ahmad. "Kau, murid terakhir Ki Surya?" tanyanya datar. Ahmad mengangguk pelan. "Dan kau, murid yang dulu diusir dari padepokan karena menggunakan ilmu untuk menyakiti." Pria itu tersenyum miring. "Namaku Surya Kelam. Kau tahu, betapa menyakitkan hidup dalam bayang-bayang gurumu yang kau puja itu. Kini aku datang, bukan hanya untuk mengalahkanmu, tapi untuk menghancurkan peninggalannya." Ahmad tak menjawab langsung. Ia tahu, kata-kata adalah senjata paling tajam dalam pertempuran jiwa. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Kalau yang kau cari hanya pertarungan, banyak tempat yang bisa jadi arena. Tapi di sini, tempat ini bukan tempat untuk dendam. Di sini orang belajar berdiri kembali, bukan saling menjatuhkan." Namun Surya Kelam tertawa kecil. "Itulah bedanya kita, Ahmad. Aku lahir dari luka, sementara kau tumbuh dari kasih. Tapi dunia ini lebih dekat pada luka, dan aku akan buktikan itu." Dalam sekejap, Surya menyerang. Tangannya membentuk gerakan silat yang gelap, cepat, mematikan. Jurus-jurusnya berasal dari cabang ilmu Ki Surya yang dulu dilarang, jurus bayang-bayang mati, yang menyerang titik lemah tubuh dengan kecepatan hampir tak terlihat. Ahmad menangkis dengan jurus tapak angin yang mengalir dan lembut, membuat pukulan-pukulan itu hanya menghantam angin atau terpental ke samping. Bentrokan keduanya menimbulkan riak air di sekeliling, percikan yang menyebar seperti kilatan petir dalam badai. Warga terminal mulai berdatangan, menonton dari balik pintu kios dan jendela warung. Tapi tak ada yang berteriak, tak ada yang bersorak. Semua hening, karena semua tahu ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan dua warisan, satu dari cinta, satu dari dendam. Dan di antara keduanya, nasib terminal itu tergantung. Ujang Gatal berbisik pada Latif, "Kalau Ahmad kalah, tempat ini akan kembali ke gelap." Tapi Latif menggertakkan gigi dan menjawab, "Dia gak akan kalah. Dia bukan bertarung untuk dirinya sendiri." Pertarungan terus berlangsung di tengah hujan yang tak kunjung reda. Surya menyerang dengan semakin brutal, tapi Ahmad tetap bertahan tanpa membalas secara kasar. Ia hanya mengalir, mengikuti gerak lawan, menjatuhkan tenaga tanpa melukai. Sampai akhirnya, dalam satu momen hening, Ahmad menangkap pergelangan tangan Surya dan berkata pelan, "Gurumu, juga guruku. Ia tak pernah membuangmu. Ia hanya menunggu kau pulang." Seketika itu, Surya terhenti. Matanya berkaca, nafasnya tercekat. Pukulan yang hendak ia lancarkan pun terhenti di udara. Air mata jatuh di wajah Surya Kelam, menyatu dengan hujan yang mengguyur. Tubuhnya gemetar, bukan karena kalah, tapi karena hatinya yang selama ini beku akhirnya mulai retak. "Aku hanya ingin dianggap ada," katanya pelan. Ahmad memeluknya, seperti seorang saudara memeluk saudaranya yang hilang.
Dan dalam pelukan itu, dua murid dari satu guru akhirnya saling memahami bahwa dendam bukan warisan sejati. Warisan sejati adalah kasih yang mampu memulihkan luka, bahkan yang paling dalam sekalipun. Hujan perlahan reda, menyisakan embun di atap terminal dan tanah becek yang mulai mengering. Aroma tanah basah bercampur harum menyelimuti terminal Guntur. Warga keluar dari persembunyian mereka, menatap tak percaya pada pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Dua pendekar yang sebelumnya bertarung dengan kekuatan luar biasa, kini berdiri saling memeluk dalam diam. Tak ada pemenang, tak ada yang kalah, yang ada hanyalah dua hati yang akhirnya bertemu di titik paling manusiawi, pengakuan akan luka dan kerinduan akan pengampunan. Surya Kelam perlahan melepaskan pelukan itu, matanya sembab, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Ia menunduk pada Ahmad, lalu menatap sekeliling, wajah-wajah yang dulu mungkin akan ia acuhkan, kini terasa seperti keluarga jauh yang telah lama hilang. Aku tak tahu apakah aku pantas tinggal di sini, tapi jika kalian izinkan, aku ingin membayar kesalahan masa laluku, katanya pelan. Tak ada yang langsung menjawab. Hening. Tapi kemudian, suara kecil terdengar dari seorang anak yang menjual kerupuk. Om bisa bantu bersihin lapak, ya? Tawa kecil pecah, dan suasana yang tadinya tegang berubah menjadi hangat. Latif botak melangkah maju, menepuk bahu Surya. Di sini gak ada yang sempurna, bro. Dulu gue juga brengsek, tapi sekarang kita semua sama, lagi belajar jadi orang bener. Surya mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti pulang. Ujang Gatel segera menyodorkan jaket plastik dan berkata, buat jaga-jaga kalau hujan lagi. Lo belum terbiasa hidup damai, kan? Suasana cair, canda mulai terdengar lagi di antara mereka. Malam itu, di sebuah warung kecil yang dulu jadi tempat kongko para preman, warga berkumpul. Ahmad, Latif, Ujang, dan kini Surya duduk dalam satu meja, ditemani teh panas dan gorengan seadanya. Mereka membicarakan masa depan terminal, bukan dengan peta kekuasaan atau rencana pungutan, tapi dengan ide tentang koperasi, musala baru, dan tempat bermain anak-anak. Warga mulai menyumbang ide, bahkan Mang Usup si tambal ban mengusulkan adanya perpustakaan kecil dari kardus bekas untuk anak-anak sopir. Ahmad mendengarkan semua itu dengan senyuman. Ia tak banyak bicara malam itu, hanya sesekali menimpali ringan. Baginya, melihat warga terminal kembali bermimpi adalah kemenangan sejati. Dulu, ia datang hanya dengan gerobak bakso dan warisan ilmu dari Ki Surya. Kini, ia melihat hasil perjuangan bukan dari jumlah musuh yang tumbang, tapi dari jumlah hati yang pulih. Terminal Guntur telah menjadi tempat yang bukan hanya aman, tapi hidup. Sebelum bubar, Surya Kelam berdiri dan bicara dengan suara pelan namun jelas. Selama ini aku belajar ilmu yang salah, untuk alasan yang salah. Tapi hari ini aku sadar, bahkan orang sejatuh-jatuhnya pun masih bisa bangkit, kalau ada yang mau menarik tangannya. Semua terdiam, tak ada yang menangis, tapi mata mereka berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti menamparkan banyak jiwa yang diam-diam masih bergelut dengan rasa bersalah masing-masing. Ahmad menatap langit malam yang bersih dari awan. Ia tahu perjalanan masih panjang. Akan selalu ada gelap, akan selalu ada godaan untuk kembali pada kekerasan dan keangkuhan. Tapi malam itu, satu hal ia yakini, cahaya akan terus menyala, selama masih ada satu orang saja yang memilih untuk berdiri, bukan demi kekuasaan, tapi demi harapan. Pagi itu, cahaya matahari menyinari terminal Guntur dengan hangatnya. Burung-burung kecil mulai berani kembali bersarang di tiang-tiang lampu yang dulu sering jadi tempat berkumpulnya para pemalak. Suasana terminal kini seperti dunia yang berbeda, lebih hidup, lebih teratur, dan yang paling penting, lebih manusiawi. Ahmad Muhlisin sedang menyusun mangkuk di gerobaknya ketika seorang lelaki berseragam dari Dinas Perhubungan menghampirinya sambil membawa sebuah surat resmi. "Kang Ahmad, ada undangan penting buat sampean," ucapnya sambil tersenyum. Ahmad menerima surat itu dan membacanya pelan. Matanya sedikit melebar. Ternyata surat itu berasal dari sebuah kota tetangga, Tasikmalaya. Dalam surat tersebut, pemerintah kota meminta Ahmad datang sebagai narasumber dan pembina untuk program revitalisasi terminal-terminal tradisional di daerah mereka. Pengalaman Ahmad membangun terminal Guntur telah sampai ke telinga mereka, dan kini Ahmad dianggap sebagai simbol keberhasilan perubahan sosial dari bawah. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam surat itu, bukan karena takut, tapi karena haru dan kerendahan hati. Sore harinya,
Ahmad berkumpul bersama Latif, Ujang, Surya Kelam, dan beberapa tokoh warga di warung Mang Usuk. Ia membacakan isi surat itu dengan suara lirih. Semua terdiam, tidak ada yang langsung bereaksi. Latif menatap Ahmad dan berkata pelan, "Kalau lo pergi, terminal ini bakal sepi, Matt." Ujang mengangguk, "Tapi kalau lo gak pergi, banyak tempat lain yang gak akan pernah berubah." Suasana mendadak penuh dilema. Ahmad terhimpit di antara rasa tanggung jawab pada terminal Guntur dan kebutuhan banyak tempat lain yang menantikan cahaya perubahan yang sama. Surya Kelam berdiri dan menatap Ahmad dalam-dalam. "Aku dulu disesatkan oleh orang yang menyalahgunakan ilmu. Tapi kau menggunakan ilmu untuk menyembuhkan. Kalau kau menolak pergi hanya karena takut tempat ini kembali gelap, berarti kau belum percaya bahwa kami sudah benar-benar berubah." Kata-kata itu menghantam dada Ahmad. Ia menunduk, mencoba menahan emosi. Ternyata benih kebaikan yang ia tanam telah tumbuh subur, bahkan lebih kuat dari yang ia kira. Keesokan harinya, Ahmad memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Tapi ia tidak pergi sendiri. Ia membawa Latif dan Surya Kelam sebagai tim pembina lokal, sebuah simbol bahwa siapapun bisa berubah, dan siapapun bisa menjadi bagian dari solusi. Warga terminal Guntur mengantar kepergian mereka dengan upacara kecil penuh haru. Ujang gatel memberikan bekal gorengan, Mang Usuk memberikan amplop berisi doa-doa, dan anak-anak terminal melambai sambil menyanyikan lagu kecil yang mereka ciptakan sendiri. Saat mobil dinas melaju meninggalkan terminal, Ahmad melihat dari kaca jendela, warga sedang membersihkan halaman, memperbaiki plang, dan mengajari anak-anak menghitung. Ia tahu, meski tubuhnya pergi, semangatnya akan terus tinggal. Terminal Guntur bukan lagi terminal yang dikenal sebagai sarang kekerasan. Kini, ia telah menjadi lambang harapan, tempat di mana bekas preman bisa menjadi pemimpin, dan tempat di mana satu gerobak bakso bisa mengubah dunia. Di perjalanan menuju Tasikmalaya, Ahmad memandang langit biru yang luas. Ia tersenyum. Perjalanan ini belum selesai. Masih banyak terminal yang menunggu untuk diterangi. Tapi ia tak sendiri. Ia membawa semangat Guntur, dan keyakinan bahwa setiap tempat, seberapapun kelamnya, bisa berubah, asal ada satu orang yang berani memulai dengan niat tulus. Tasikmalaya menyambut Ahmad Muhlisin dengan wajah penuh harap. Terminal-terminal di sana seperti potret terminal Guntur sebelum berubah, penuh ketakutan, dikuasai oleh para penguasa jalanan yang bertindak semena-mena. Namun begitu kaki Ahmad menginjak lantai terminal utama, ia tak datang dengan pidato atau pakaian mentereng. Ia datang dengan senyum tenang, gerobak bakso yang sengaja ia bawa, dan dua sahabatnya, Latif Botak dan Surya Kelam, sebagai bukti nyata bahwa perubahan bukan sekadar teori, tapi kisah nyata. Warga terminal Tasik awalnya ragu. Mereka menatap Ahmad seperti menatap mimpi yang terlalu baik untuk jadi kenyataan. Tapi semua berubah ketika Ahmad menggelar lapak kecil dan membagikan semangkuk bakso gratis kepada para sopir, kernet, pedagang kecil, dan bahkan para preman yang biasa duduk menguasai pojok-pojok terminal. "Dulu saya berdiri di tempat yang lebih gelap dari ini," ucapnya sambil tersenyum. "Kalau di sana bisa berubah, di sini juga pasti bisa." Kalimat itu bukan motivasi, itu janji, dan janji itu terasa tulus dari sorot matanya. Sementara itu, terminal Guntur terus berkembang tanpa Ahmad. Latif dan Ujang memimpin koperasi warga yang kini telah memiliki warung makan, kios kebutuhan pokok, dan pengelolaan sampah mandiri. Anak-anak yang dulu tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan kini punya perpustakaan kecil. Para ibu menanam sayur di halaman terminal yang dulu penuh puntung rokok. Mereka tidak lagi bergantung pada Ahmad, karena mereka sudah belajar menjadi terang bagi diri sendiri. Satu sore, ketika Ahmad sedang berdiskusi dengan Dinas Perhubungan Tasik, ia menerima video kiriman dari warga terminal Guntur. Dalam video itu, tampak anak-anak bernyanyi di panggung kecil yang dibangun dari bekas kayu lapak rusak. Lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu ciptaan mereka sendiri, Terminal Cahaya, sebuah lagu tentang keberanian untuk berubah, tentang memaafkan, dan tentang satu orang yang mengubah segalanya dengan gerobak bakso dan hati yang ikhlas. Ahmad menatap layar ponsel itu dengan mata berkaca-kaca. Surya Kelam yang duduk di sebelahnya menepuk bahunya. "Ini semua, bukan tentang silatmu, Matt. Tapi tentang hatimu yang gak pernah nyerah sama manusia." Ahmad tersenyum kecil. Dalam hati, ia tahu, Ki Surya, gurunya, pasti sedang melihat ini dari alam yang lebih tinggi. Dulu, Ahmad datang pada sang guru dengan kemarahan dan dendam. Kini,
Ia telah menjadi seseorang yang membawa damai ke tempat yang bahkan tak punya nama di peta kehormatan masyarakat. Malam itu, Ahmad menatap langit di Tasik dari jendela penginapan. Bintang-bintang bersinar terang, sama seperti malam pertama kali ia turun gunung dari Padepokan Ki Surya. Tapi kini, langkahnya jauh lebih tenang. Ia bukan lagi pendekar yang membawa warisan ilmu silat. Ia adalah pembawa cahaya, bukan cahaya dirinya, tapi cahaya dari orang-orang yang kini belajar berdiri, berjalan, dan menerangi tempatnya masing-masing. Dan begitu cerita ini selesai dituliskan di benak banyak orang, nama Ahmad Mukhlisin mungkin tak pernah masuk buku sejarah resmi. Tapi di tiap terminal kecil, di tiap lorong pasar, dan di hati orang-orang kecil yang dulu pernah terinjak, namanya diingat sebagai penjual bakso yang membawa perubahan. Bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena keyakinannya, bahwa setiap tempat bisa berubah, selama masih ada satu orang yang mau mencintainya dengan sepenuh hati.